Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya guys, setiap permasalahan perdata pada khususnya sebaiknya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Penyelesaian secara musyawarah mufakat itu adalah merupakan penyelesaian yang terbaik guys. Sifatnya kekeluargaan, dapat dilakukan secara dialog santai, kemudian berbicara dengan sopan. Tujuan utamanya adalah bukan menyalahkan, bukan bertengkar, tapi mencari solusi penyelesaian masalah guys. Mudah-mudahan setelah dilakukan beberapa kali dialog musyawarah mufakat tersebut tidak pernah bosan, terus bertemu sambil ngopi, sambil makan, kemudian sambil nyantai, mencair, suasananya nyambung, dialog pun semakin lama. Setelah bertemu semakin enak, semakin mengerucut sampai pada kesepakatan tertentu. Kesepakatan tadi disempurnakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirnya musyawarah mufakat itu bermuara kepada kesepakatan final yang dituangkan di dalam akta pandanik. Secara tertulis dituangkan di dalam perjanjian perdamaian. Hubungan yang tadinya renggang semakin baik, semuanya selesai dengan cara terbaik dalam bentuk kekeluargaan. Bagus banget. Apa gunanya sengketa keperdataan khususnya dipertahankan sampai mati? Tidak pernah ada penyelesaian. Kalaupun dibawa ke jalur hukum, maka di tingkat pengadilan negeri atau di tingkat pertama pada lingkup pengadilan, hakim mengarahkan untuk dilakukannya mediasi. Musyawarah mufakat menuju damai akan digali potensi itu supaya dapat perkara ini diselesaikan secara damai, dan keputusan damai itu nanti akan diperkuat oleh majelis hakim di dalam putusan pengadilan. Ingkrah guys, langsung ingkrah, berkekuatan hukum tetap itu. Yang paling penting, lakukan upaya maksimal agar bisa terlaksananya musyawarah mufakat tersebut. Lobilah orang-orang terdekatnya untuk bisa mengkondisikan terjadinya musyawarah mufakat antara para pihak. Lobilah instansi, lembaga negara atau lembaga politik untuk bisa memfasilitasi terlaksananya pertemuan dialog musyawarah mufakat dengan orang yang dipercayanya, yang nantinya bermuara kepada terlaksananya musyawarah mufakat yang disepakati para pihak. Yang merupakan para pihak tadi mau muncul berdialog secara indah, berdialog secara kekeluargaan dalam musyawarah mufakat. Tidak ada saling serang menyerang, tidak ada kemarahan. Yang ada adalah iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, secara damai, dengan selalu mengedepankan saling menghargai dan menghormati. Akhirnya
dengan izin Tuhan yang membukakan hati para pihak di dalam musyawarah mufakat itu memang indah bila terjadi kesepakatan damai yang tadinya terjadi benturan atau sengketa, permusuhan. Namun dengan terjadinya kesepakatan damai, mudah-mudahan hasilnya baik. Insya Allah dengan dilakukannya musyawarah mufakat, ini merupakan kemajuan. Terjadi dialog para pihak dengan didampingi pengacara masing-masing. Terjadi dialog indah. Hilang permusuhan, semuanya bisa dibicarakan. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya juga sambil mempersiapkan gugatan perdata ke pengadilan. Apakah bentuknya gugatan wan prestasi? Demikian juga bila terjadi sengketa dalam rumah tangga, hendak bercerai mereka, maka majelis hakim akan melakukan mediasi, mengupayakan yang dipimpin oleh hakim mediator untuk memfasilitasi terjadinya dialog musyawarah mufakat yang diharapkan bermuara pada kesepakatan damai, rukun kembali, rujuk kembali, sehingga kembali mesra. Demikian juga di dalam gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Nanti akan dilakukan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Akhirnya hubungan semakin baik, hubungan semakin indah. Komunikasi yang terputus selama ini akan terjalin kembali, akan nyambung kembali setelah beberapa kali dialog-dialog dilakukan di luar, dan mudah-mudahan akan membawa angin segar. Diharapkan dari dialog-dialog musyawarah mufakat di luar itu menghasilkan kesepakatan damai. Tetaplah optimis untuk berjuang mendamaikan perkara, mendamaikan permasalahan, supaya hubungan akan menjadi baik, komunikasi akan menjadi indah, dan pertemanan, persaudaraan akan baikkan kembali. Jangan Anda menyesali kemudian bila Anda melakukan kezaliman kepada seseorang, maka sebaiknya Anda selesaikanlah persoalan itu semasa Anda hidup di dunia. Sehingga jangan dibawa mati persoalan Anda melakukan kezaliman. Harta bisa dicari dan harta tidak dibawa mati. Tapi perbuatan Anda yang melakukan kezaliman kepada orang lain tersebut, itu perlu proses pemaafan. Itu perlu proses komunikasi untuk saling memaafkan. Indah kembali hubungan, kekeluargaan akan terjadi, pertemanan akan terjadi. Toh sebelumnya semuanya baik-baik aja. Toh sebelumnya saling mengerti dan saling menghargai. Kembalikanlah kepada suasana semula. Jangan harta yang banyak mengangkat kesombongan Anda setinggi langit. Padahal Anda berada di bumi, Anda bukan berada di langit. Kesombongan itu milik Tuhan yang berada di langit, bukan milik kita makhluk. Sengsaralah orang yang mengambil kesombongan menjadi pakaiannya, dia akan hancur. Banyak sejarah, guys. Seperti di zaman Nabi Musa, ada pemerintah hebat, kuat, Fir'aun namanya. Kesombongan yang mengantarkannya menjadi hancur. Demikian juga pengusaha hebat yang terkaya di dunia saat itu.
namanya yang bernama si Korun. Dia pengusaha hebat, tapi pelit, pedangki, sombongnya minta ampun. Selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Selalu sikut sana, sikut sini. Banyak orang tersakiti. Sombongnya minta ampun. Tuhan marah. Tuhan marah pada dia. Terjadi bencana besar, gempa besar. Harta si Korun yang banyak luar biasa itu masuk ke dalam bumi. Dirinya juga masuk ke dalam bumi di saat gempa. Terbelah tanah itu. Masuk semua hartanya. Masuk si Korun juga. Hartanya masuk ke dalam bumi. Dan dirinya juga masuk ke dalam bumi. Dimakan bumi, dirinya hidup-hidup. Hartanya ditimbun dalam bumi. Tidak ada artinya kita sombong. Perbaikilah hubungan semasih kita hidup. Komunikasikan, dialogkan, lakukan musyawarah mufakat. Mudah-mudahan semuanya menjadi indah, mesra. Umur semakin bertambah. Mudah-mudahan semakin bijaksana dan semakin indah hidup ini. Demikian dulu guys, pertemuan kita saat ini. Semoga konten yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menggugah kita untuk menyelesaikan perkara itu. Menyelesaikan semua persoalan, terutama permasalahan perdata, dilakukanlah dengan cara terbaik secara musyawarah. Lakukan beberapa kali, lakukan dengan ikhlas dan itikat baik. Mudah-mudahan akan ada kesepakatan damai. Hubungan semakin indah dan mesra kembali. Hidup Anda semakin terasa nikmat. Usia Anda semakin panjang dan tidak ada kezaliman yang Anda bawa mati nanti guys. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu kita bertemu kembali. Bila ada kesalahan saya di dalam menyampaikan materi ini, saya mohon diperbanyak maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke banget. Terima kasih guys. Mantap. Keren.